Ya, Anda bersama kami di CNBC Indonesia dan untuk membahas bagaimana tingkat okupansi gedung khususnya di DKI Jakarta, saat ini kami sudah tersambung dan sudah berada di samping kami yaitu Bapak Suryadi selaku Ketua Umum dari IPMA. Selamat siang Pak Suryadi, Ya, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Oke, baik. Pak Suryadi ini mengamati tingkat keterisian atau tingkat okupansi yang mana juga gedung-gedung di DKI Jakarta kita ketahui bersama terdampak oleh pandemi cukup berat begitu ya di tahun 2020 lalu. Anda melihat tingkat keterisiannya saat ini apakah sudah mulai pulih atau justru masih sama-sama saja atau hanya bertumbuh sedikit saja di sana? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, jadi memang dampak dari pandemi kemarin 2019 ya, dan kan sudah dicabut sama Pak Presiden Jokowi bahwa PPKM sudah dicabut, namun ada masalah baru, yaitu ada tingkat polusi udara yang dimana ini mengganggu tingkat penyewaan daripada perkantoran, ya, terutama di bisnis di SCBD ya, ini kan kawasan yang memang banyak gedung-gedung perkantoran di situ. Nah, impact-nya adalah yang tadinya akan berangsur pulih, namun dengan adanya isu, dengan adanya kualitas udara yang tidak bagus ya, bahkan Indonesia itu peringkat nomor 9, ini mengakibatkan gedung-gedung ini jadi sulit untuk mencari penyewa, ya, untuk mengisi. Bahkan bukan hanya itu, tingkat kemacetan di DKI ini udah sangat parah sekali ya. Saya dari IPMA mewakili kemarin sudah berembuk dengan pejabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi, dengan tim dari Lantas dan Dishub. Kita sudah meeting juga solusinya seperti apa. Jadi memang gedung-gedung di DKI ini banyak yang hampir yang memang kosong. Seperti itu, Pak. Oke. Iya. Nah, ini ada yang hampir kosong, tapi andai kita perhatikan secara tren begitu Pak Suryadi ya, hingga dari 2020 hingga 2023 ini, adakah pertumbuhannya atau tingkat keterisian tersebut atau memang Anda lihat stagnan saja secara tren? Kalau tren sebetulnya tidak stagnan, Pak. Sebetulnya sudah mulai tumbuh ya. Saya lihat di SCBD ini, saya lihat informasinya adalah dari beberapa konsultan ya yang mengadakan research itu hampir 60-70% mengalami peningkatan sebetulnya. Jadi tidak stagnan yang seperti dibayangkan oleh orang, enggak juga. Jadi memang gedung-gedung di DKI ini, kawasan-kawasan Jalan Jenderal Sudirman ya, Gatot Subroto ya mulai ada penggeliat lagi. Namun menjadi masalah adalah kemacetan, Pak. Ini kan kemacetan menjadi salah satu faktor orang mau isi apa enggak. Ya, jarak dari rumah ke kantor ini menjadi satu ukuran. Habis di jalan misalnya waktunya ya. Nah, trennya adalah memang kenaikannya tidak besar, hanya sekian persen, tidak lebih dari 4% lah ya dari okupansinya ya, seperti itu, Pak. Oke, baik. Kalau kita coba juga untuk mengevaluasi begitu ya Pak Suryadi, khususnya kita kerucutkan kembali di segmen perkantoran. Di kuartal kedua seperti apa datanya, Pak Suryadi? Di kuartal kedua saya lihat datanya bisa dicek juga ya di beberapa media massa yang kita bisa pertanggungjawabkan ya. Itu trennya cukup naik, Pak. Cuma memang naiknya tidak besar. Oke. Ya, di Q2 ini saya lihat naiknya itu antara 3% sampai 4% sebetulnya. Kenaikannya ya dari total okupansi rate yang ada di perkantoran. Bahkan pihak developer ini berani menurunkan harga sewa sama service charge ya. Daripada kosong kan mungkin dia akan turunkan, tapi memang turunnya tidak terlalu signifikan seperti itu. Oke, berapa banyak Pak Suryadi developer yang memang untuk menyelamatkan beban operasionalnya begitu ya, harus menurunkan harga sewanya atau bahkan banyak juga yang bangkrut begitu developer karena memang tingkat sewanya tidak tinggi? Kalau bangkrut, banyak kan mungkin pemain-pemain kecil nih otomatis agak sulit ya dia, karena dengan adanya model kayak virtual office ya, dengan adanya co-working space, ini otomatis tidak perlu lahan besar-besar. Otomatis karyawan pun juga bisa kerja dari rumah dengan sistem work from home ya. Tetapi kalau dari sisi perkantoran, dari sisi yang tugasnya misalnya seperti menjaga fasilitas kan tidak bisa, dia harus datang ke kantor ya. Gedung kosong dengan gedung yang terisi kan harus dirawat juga, harus dijaga. Nah, Di-maintain ini di maintenance ya. Ini yang menurut saya sih kadang-kadang
kasihan juga kalau gedung yang sudah memang nggak terisi, otomatis itu dianggap bangkrut ya, seperti itu. Oke, baik. Pak Surya, kami juga mengamati begitu ya, lahan 192 hektar Ya. di kawasan CBD ini juga kosong melompong. Apakah memang tantangannya tadi yang Anda sebutkan ada macet, lalu juga ada polusi udara, yang mana menjadikan penyewa ini enggan untuk menyewa di kawasan CBD? Ya, tadi saya bilang, jadi memang beberapa research itu dari beberapa pengelola gedung ya, baik itu internasional dan lokal, memang SCBD ini ada penurunan, Pak. Tetapi penurunannya tidak signifikan yang dikhawatirkan sebetulnya ya. Saya nggak tahu mungkin Bapak itu dapat dari mana seperti itu, tapi kalau saya tanya dengan beberapa pengelola ya, itu lumayan masih aman ya. Memang hanya tadi saya bilang, gedung-gedung yang hanya ya secara permodalan tidak kuat nih. Dia pasti akan tutup, tapi kalau yang permodalannya kuat dia akan bertahan. Ya bahkan di situ setahu saya gedung Square Tower itu kan okupansinya nggak tinggi tapi masih buka. Ya bahkan saya tahu juga di situ gedung-gedung yang beberapa grade A ya masih bertahan nih Pak. Ya ini grade A masih bertahan dan saya rasa sih tidak kosong melompong juga, sebetulnya ada yang isi juga Pak. Nah kaitannya dengan transportasi memang SCBD ini kan sudah ada LRT juga ya, sudah ada Transjakarta ya, untuk menunjang bagaimana si orang dari rumah ini berangkat menggunakan alat itu. Jadi kalau gedung yang pasti dilengkapi dengan kendaraan public transportation itu akan aman sebetulnya. Gitu Pak. Nah ini juga tentunya berkaitan dengan pemerintah gitu ya, kebijakan pemerintah terkait WFH atau work from home bagi ASN. Apakah juga ini juga ikut terdampak atau private sector atau swasta Pak Suryadi? Iya, kalau ASN ini kan sebetulnya sih kemarin memang ASN Pak Heri Budi sudah melakukan, bahkan sudah kerja di rumah ya. Tapi menurut saya dampaknya nggak terlalu besar ya, karena kan di DKI ini boleh dibilang kan 70% itu kan swasta ya, yang ngelola, yang ada gedungnya gitu loh. Pemerintah kan terbatas hanya gedung-gedung seperti itu, Pak. Paling yang pelayanan mungkin tetap masuk ya. Menurut saya sih dampaknya nggak terlalu signifikan. Walaupun memang sudah berjalan kebijakannya, secara dampak khususnya di sektor perkantoran ini tidak terlalu berdampak. Tidak terlalu berdampak sekali sih, ya ada tapi kecil Pak. Persennya sangat kecil. Kecil sekali. Nah, apabila kita kaitkan juga dengan isu atau sentimen lain terkait pemindahan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke IKN, apakah memang Anda juga sudah mengantisipasi bagaimana dampaknya nanti apabila memang ibu kota dipindahkan ke IKN? Jadi gini Pak, IKN itu kan memang program pemerintah ya. Jadi memang kenapa ada IKN, karena ingin ibu kota ini ada di tengah sebetulnya kan itu ya. Nah ini sedang berjalan, tetapi Jakarta walaupun ibu kota pindah ke sana, tapi kan trennya adalah Jakarta menjadi pusat bisnis. Jadi banyak negara-negara seperti Amerika dan yang lainnya ya, itu ibu kotanya pindah tapi tren untuk kota bisnis tetap. Seperti Jakarta, IKN mau seperti Jakarta itu butuh waktu yang nggak cukup sebentar dan permodalan yang cukup ya Pak. Infrastruktur mesti dia bangun, terus fasilitas dia masih harus ada. Dan itu nggak mungkin bisa tempo bisa 10-20 tahun ya. Jadi prosesnya tuh lama sekali ya. Ya saya rasa di Jakarta ini tidak begitu pengaruh juga sih dengan IKN pindah ke sana sih menurut saya ya. Dari pandangan saya sebagai seorang pengelola gedung. Karena memang difokuskan nanti menjadi pusat bisnis. Pusat bisnis, ya. Jadi kalau orang mau berbisnis ya di Jakarta. Karena apa? Sudah ada gedung-gedungnya dan sudah ada hotel-hotel di Jakarta yang saya rasa sih untuk itu cukup gitu loh. Bahkan berlebih gitu loh. Nah ini juga menarik Anda kita kaitkan juga di IKN begitu ya Pak Suryadi. Apakah memang sudah ada juga disiapkan infrastruktur gedung-gedung yang mana juga dalam naungan IPMA? Ya sebetulnya member-member kita di sana sudah ada juga Pak di IKN ya, beberapa tempat itu sudah ada. Dan memang kan IPMA ini jaringannya seluruh Indonesia ya. Jadi kita seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Bali pun kita sudah ada. Jadi IPMA memang sudah menyiapkan juga nanti apabila di sana IKN memang sudah open ya, pasti IPMA akan coba ke sana gitu loh, untuk melihat peluang mengembangkan kita sebagai asosiasi seperti itu. Ada juga arah ekspansi ke sana begitu ya. Ada, karena pasti memang ada. menjadi lahan baru bagi ya, karena dengan moto IPMA kita memang menjadi pengelola bangunan gedung yang profesional, dan kita harus tahu pasar juga seperti apa di sana, seperti itu Pak. Baik. Tadi di awal kita sempat singgung sedikit begitu Pak Suryadi terkait polusi udara yang mana juga pemerintah
mewacanakan pengelola gedung ini harus memiliki water cannon di atas gedung untuk mengurangi polusi udara. Apakah hal ini juga disiapkan juga oleh IPMA dan juga kiranya apakah juga nantinya menambah beban operasional bagi IPMA? Silakan. Ya jadi gini, sebetulnya water miss ya yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi memang water miss itu kan adalah gimana bisa bisa mengkabutkan air ya. Nah, itu kan sebetulnya hanya gedung-gedung yang punya lantainya 8 lantai ke atas ya. Memang ini bukan menjadi aturan wajib untuk gedung sebetulnya. Disarankan kepada gedung-gedung yang di DKI ini agar mempunyai water miss ya. Menurut saya sih ada yang keberatan ada yang enggak ya Pak. Cuman karena tidak ada punishment ya dia tidak pakai tidak apa-apa. Tapi memang ini setidaknya mengurangi. Kalau misalnya satu gedung menggunakan itu setidaknya untuk polusi udara bisa agak sedikit berkurang. Ya memang tidak dampak sekali. Tetapi ini kan menjadi preventifnya pemerintah nih untuk mengurangi polusi itu Pak. Gitu. Oke, kalau dalam naungan atau member IPMA sendiri berapa banyak pengelola yang memiliki water miss? Sampai saat ini sih baru hitungan jari sih Pak. Karena kan kebijakannya juga baru kemarin ya, belum lama ya disampaikan ya. Jadi pemerintah sudah ada tuh gedung-gedung yang sudah pakai. Oke, baik, masih hitungan jari. Masih hitungan jari. Nanti akan menambahkan atau justru karena tidak terlalu diwajibkan? Kalau misalnya nanti Pak ini polusinya tidak turun, bisa aja diwajibkan. Oke. Gitu. Berarti sudah masuk dalam langkah antisipasi IPMA begitu ya? Iya, kita memang akan coba endorse ke teman-teman di kita untuk coba masang itu. Oke, baik. Pak Suryadi, mungkin pertanyaan terakhir untuk Anda terkait kinerja hingga akhir tahun nanti. Strategi apa yang disiapkan dan kiranya apakah memang targetnya juga optimis untuk tercapai di akhir tahun 2023 ini? Ya, target kita sih satu ini ya Pak. Ini kan Indonesia menjadi pasar bebas juga ya di dunia ya. Jadi banyak investor-investor yang ingin berkantor di sini ya. Menurut saya target kita tidak muluk-muluk. Artinya apa? Bahwa enggak hanya lokal tapi dari luar bisa berkantor di sini, bisa nyaman di sini dengan segala macam kita punya fasilitas setelah dibangun pemerintah. Targetnya seperti itu sih Pak. Oke, optimis berarti ya Pak? Optimis, kita sangat optimis. Ya. Oke, baik. Karena ini tahun politik ya, jadi mungkin orang masih nunggu-nunggu dan nanti setelah politik selesai deh gitu. Tapi ada juga yang memang sudah dari sekarang dia nggak suka nunggu tahun politik, jalan aja. Ada seperti itu sih Pak. Oke, jadi ada dibedakan juga begitu ya, ada diversifikasi di sana karena memang ada sentimen tahun politik Pak Suryadi. Iya, kalau kita lihat kan di daerah PIK ya, itu kan juga dibangun kawasan, ada perkantoran, ada pergudangan, ada hotel. Artinya apa? Tidak hanya di SCBD sebetulnya sudah pada mengarah ke sana gitu. Seperti itu. Oke, baik. Tentunya kami doakan juga rencana optimisnya ini juga dapat tercapai begitu di akhir tahun nanti Pak Suryadi. Terima kasih atas waktunya Pak Suryadi di siang hari ini. Sukses dan sehat selalu pasti untuk Anda.